Di petani ini adalah merugikan petani pemula, kontennya merugikan petani pemula. Ada juga menyesatkan petani dengan konten Adi Petani, silakan diblokir. Yang tak suka dengan cara Adi Petani, silakan di skip saja. Orang yang ngomongnya seperti itu pasti ada buktinya. Karena Adi Petani ngomong seperti ini, karena ada buktinya dan faktanya di lapangan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pelentar kelapa sawit Indonesia. Salam sukses buat petani pemula. Pada kesempatan hari ini, Adi Petani menanggapi sebuah komentar, bahwasanya ada komentar di sini, Adi Petani ini adalah merugikan petani pemula, kontennya merugikan petani pemula. Ada juga menyesatkan petani. Jadi buat sahabat-sahabat petani kelapa sawit, baik yang pemula, di sini Adi Petani tidak menyesatkan, tidak merugikan Anda. Siapa yang mau ngikutin cara Adi Petani, silakan. Yang tidak mau mengikutin cara Adi Petani, silakan. Silakan diblokir saja, nggak usah banyak-banyak komentar yang tidak-tidak. Di sini kita akan menjelaskan bahwasanya katanya di sini yang komentar itu, bahwasanya kalau yang kastrasi itu, kalau dilakukan maka batangnya akan besar katanya. Kalau yang tidak kastrasi itu maka batangnya akan kecil dan buahnya akan kecil. Tapi ternyata Adi Petani membuktikan di sini, nih batangnya. Di contoh sawit Adi Petani dah umur 7 tahun. Mana batangnya yang kecil? Coba lihat, sahabat petani kelapa sawit. Dan coba lihat buahnya pula. Mana ada kecil buahnya? Jadi buat sahabat-sahabat petani kelapa sawit yang komentar ini sengaja nanti saya letakkan komentarnya. Lihat video Adi Petani itu, sawit-sawit Adi Petani itu, jangan cuman mengkomentar yang sawit masih TBM 6 bulan. Jadi buat sahabat-sahabat petani kelapa sawit Indonesia, di sini Adi Petani tidak merugikan kalian. Di sini tidak merugikan para petani pemula, tidak menyesatkan para petani pemula. Adi Petani sini tidak bohong. Ini nyata dan real yang Adi Petani lakukan di kebun Adi Petani sendiri. Cara perawatannya udah Adi Petani lakukan di video-video Adi Petani, di VT-VT Adi Petani dilakukan, cara pemupukannya, berapa cara pemupukannya, udah lakukan semua itu terbukti. Jadi buat sahabat-sahabat petani pemula yang tidak suka dengan konten Adi Petani, silakan diblokir. Yang tak suka dengan cara Adi Petani, silakan di skip saja, nggak usah berkomentar yang tidak-tidak. Jadi kalau Anda berkomentar seperti itu, berarti Anda belum tahu tentang perkebunan kelapa sawit. Coba lihat dulu. Karena orang yang ngomongnya seperti itu pasti ada buktinya. Karena Adi Petani ngomong seperti ini, karena ada buktinya dan faktanya di lapangan seperti itu. Jadi buat sahabat-sahabat petani kelapa sawit yang bilang sawit Adi Petani itu buahnya kecil nih, yang bilang batang sawit Adi Petani itu batangnya kecil nih, lihat mata-matanya baik-baik. Jadi buat sahabat-sahabat petani kelapa sawit, sebenarnya Adi Petani itu malas ya menjawab komentar-komentar itu. Nanti kalau tidak dijawab komentarnya, nanti abang ini nggak pernah dijawab pertanyaan saya. Ya, pertanyaannya yang ngawur, tidak sesuai dengan yang apa yang ditanya. Jadi itulah Adi Petani ini, kelapa sawit ini, dalam berkebun ini Adi Petani melakukan teori-teori sendiri, melakukan praktek-praktek sendiri tanpa mengikuti aturan-aturan yang dikasih orang tuh di media-media itu, seperti ini, seperti ini. Makanya lihat sawit Adi Petani ini umur, padahal sawit Adi Petani ini adalah sawit abal-abal, alias mariles, cabutan segala macam, yang abal-abal ada juga. Jadi gimana ya? Di sini Adi Petani tidak bisa banyak cerita lagi buat sahabat petani pemula. Yang mau ngikutin cara Adi Petani silakan ya. Yang tidak suka dengan Adi Petani silakan di skip atau diblokir saja. Nggak usah ditonton videonya. Jadi buat sahabat-sahabat semuanya, ini Adi Petani menanggapi komentar-komentar yang ada ini, banyak ini yang seperti ini orangnya. Tapi Adi Petani lihat di akunnya, ya orangnya kayaknya butuh pekerjaan. Ya, kalau memang butuh pekerjaan, kita kasih pekerjaan. Nanti ya kita kasih. Oke, buat sahabat-sahabat petani kelapa sawit Indonesia. Jadi di sini kan Adi Petani ini masih basah bajunya. Itu dalam perawatan piringan, nebas piringan yang kemarin ini. Karena nggak bikin tutorialnya lagi. Jadi itulah. Nanti Adi Petani akan men-spill lagi tentang pendapatan Adi Petani dari bulan
Januari sampai bulan sekarang ini bulan berapa nih? Bulan Oktober. Nah, nanti di petani spill berapa per tahun dapatnya. Nanti per tahunnya berapa ton dapatnya. Jadi tahu nanti per hektarnya berapa ton dapatnya. Jadi buat sahabat-sahabat petani kelapa sawit, sekali lagi buat petani pemula, di sini adik petani tidak merugikan kalian. Adik petani sini tidak menyesatkan kalian. Masalah kastrasi itu tergantung masing-masing. Makanya nonton video adik petani itu tersebut. Kalau mau kastrasi ya terserah, yang mau nggak kastrasi ya terserah. Karena adik petani menyebutkan di situ karena kastrasi itu adalah katanya pegatif untuk memperbesar batang, untuk memperbesar buah. Tapi ternyatanya nggak sesuai apa yang disebut oleh mereka itu. Ternyata sawit adik petani ini tidak sama sekali tidak kastrasi. Tapi buahnya besar, batangnya besar. Pupuknya cuma 2 kilo per tahun. Nah, jadi gimana lagi? Ya kita fakta-fakta saja. Kita bukti-buktinya ada. Nah, gitu. Yang selanjutnya, karena kalau tidak dikastrasi nanti tidak dibuang buahnya, PJR-nya, maka nanti waktu panen puncak atau panen raya itu nggak sama saja. Adik petani coba dulu panen puncak juga, orang kastrasi adik petani tetap panen. Memang sih buah itu tidak laku dijual karena kadar minyaknya itu nggak ada, air banyak kandungannya. Tapi kita kan di situ kita mengambil berondol kan. Berondol memang jual buah janjang itu belum cukup PJR-nya. Jadi kita jual aja berondolnya. Kita di berondol dapat 1 karung, sekarang berondol mahal kan. Ya dapatlah untuk beli pupuk MPK atau pupuk apa 1 karung kan. Lumayan ya kan. Yang mau kastrasi silakan, yang tidak mau kastrasi silakan. Nah gitu. Jadi tonton video itu sampai selesai. Nggak usah ngawur-ngawur. Nah gitu. Ditonton videonya. Yang bilang gini, kalau buahnya tidak dikastrasi nanti buahnya kecil, tapi ternyata punya di petani udah besar juga. Nanti bilang kayak gini, kalau dikastrasi atau tidak dikastrasi batangnya akan kecil, pertumbuhan vegetatifnya akan kecil. Adik petani besar nih, ada buktinya. Adik petani melakukan itu ada buktinya, bro. Ada buktinya, guys. Tidak ada bukti adik petani tidak berani ngomong seperti ini. Nah, ingat itu, karena ada buktinya. Di sini makanya adik petani berani ngomong di depan video ini, di depan kamera ini. Karena ada bukti itu. Memang sih adik petani tidak lebat seperti banyak buah-buah sawit mereka yang unggul-unggul itu. Tapi adik petani bisa. Taruhan bisa tuh. Mau sama-sama 1 hektar, biar adik petani menanam mariles, mereka biar tanam sawit unggul. Mana yang lebih untung hasilnya, mana yang lebih banyak hasilnya. Pemupukan adik petani nggak usah banyak, 2 kilo. Mereka biarpun 9 kilo, adik petani mau. Adu data seperti itu adik petani mau. Nah, karena perawatan itu penting, karena adik petani sendiri yang mengerjakannya. Adik petani sendiri yang melakukan semuanya. Perawatan-perawatan itu, baik itu piringan, baik itu dalam pemupukan adik petani. Kecuali sekarang manen tidak, beronding masih adik petani, masih sanggup. Jadi itulah buat sahabat petani pemula. Di sini adik petani tidak ada merugikan kalian, tidak menyesatkan kalian. Tapi di sini kalau mau ngikutin adik petani silakan cara adik petani. Tidak mau ngikutin cara adik petani silakan, tidak apa-apa. Di skip saja. Tidak usah komentar yang tidak-tidak. Itu menambah dosa kita saja. Jadi buat sahabat-sahabat semuanya, marilah kita lakukan cara kita yang dapat kita lakukan. Gimana caranya meningkatkan hasil produksi sawit kita, gimana cara meningkatkan pertumbuhan dan hasil produksinya itu lebih meningkat daripada yang biasanya. Gimana caranya? Kita lakukan, kita praktekkan. Boleh kita mencoba-coba hal seperti itu. Jangan kita berfokus pada satu teori saja, berfokus pada praktek saja, tidak boleh. Jadi kita coba semuanya. Jadi kita coba itu, kita coba nanti mamanya 1/2 hektar yang ini, praktek ini 1/2 hektar yang ini. Diuji-uji semuanya. Jadi dari situlah kita tahu pengalaman kita berkebun kelapa sawit itu. Oh, teori ini bagus dilakukan. Oh, teori ini nggak bagus. Yang bagus diambilkan. Gitu caranya, guys. Ini belak-belakan saja ngomongnya ya. Maklumlah. Agak emosi sedikit ya guys. Oke, cukup sekian sahabat petani kelapa sawit. Mudah-mudahan bermanfaat video ini untuk mereka semuanya agar menonton. Di sini adik petani tidak menyesatkan semuanya sahabat-sahabat petani. Jadi adik petani sini ngasih pengalaman ilmu yang adik petani lakukan, adik petani praktekkan di kebun adik petani sendiri. Salam Planter Indonesia, salam